Shalom Aleihim. Puji Tuhan kalau pada pagi hari ini atas seizin Tuhan kita dapat berkumpul kembali. Saya masih ingin membicarakan masalah kejadian antara Yakub dan Esau. Untuk itu kita kembali membuka di dalam Kejadian pasal yang ke-27, masih pada ayat yang ke-41. Di situ dikatakan, dan Esau membenci Yakub oleh karena berkat yang telah ayahnya berkatkan, dan Esau berkata dalam hatinya, hari-hari perkabungan ayahku akan segera tiba, dan aku akan membunuh Yakub adikku. Sudah 2 kali saya sampaikan, tapi yang jelas bahwa ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan itu tahu apa yang ada di dalam isi hati kita. Di sini kita melihat bagaimana Esau punya niat untuk membunuh Yakub dan niat itu ada di dalam hatinya. Tetapi toh ditulis oleh Mose di dalam kitab Kejadian. Padahal saat kejadian itu Mose tidak ada di sana. Artinya bahwa semua yang dilakukan oleh manusia yang terpendam di dalam hati dan pikirannya Tuhan mengetahui. Nah, saya masih membicarakan tentang kejadian Yakub diberkati, kemudian Esau mengalami kemarahan yang luar biasa dengan judul rancangan Elohim itu indah untuk pembicaraan kita hari ini. Jadi Yakub bisa diberkati Yitzhak itu karena rancangan Elohim, saudara-saudara. Jadi semua ini adalah karena sudah dirancang oleh Tuhan. Mari kita membuka bersama-sama di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-25, ayat yang ke-21 sampai 23. Di situ firman mengatakan demikian, dan berdoalah Yitzhak kepada Yahweh di hadapan istrinya karena dia mandul, dan Yahweh dimohon dengan sangat olehnya, maka mengandunglah Ribka istrinya. Lalu anak-anak itu bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan dia berkata, jika demikian, mengapa aku sendiri begini? Dan dia pergi untuk mencari Yahweh. Dan Yahweh berfirman kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu, dan 2 umat dari rahimmu akan terpencar. Umat yang satu akan lebih kuat daripada umat yang lain, dan yang besar akan melayani yang kecil. Berbicara tentang yang besar melayani yang kecil, ini berbicara tentang Esau yang akhirnya melayani Yakub. Jadi saudara-saudara, bagaimana Esau sampai mengalami kebencian kepada Yakub karena Yitzhak ayahnya memberkatinya. Kalau kita telusur naik ke atas, ternyata sebetulnya tidak lepas bahwa kehidupan 2 bangsa yang besar, yaitu keturunannya Yakub dan Esau, ini sudah memang dirancang oleh Bapa Yahweh sejak dari dalam rahim ibunya. Tadi ayat-ayat yang sudah saya baca menunjukkan bahwa memang Yakub itu nanti yang akan lebih besar, menjadi tuan daripada Esau. Kita melihat hal ini, saudara-saudara, sebetulnya kita bisa bercermin di dalam kehidupan kita masing-masing. Bahwa saudara dan saya pun sebetulnya sudah dirancang oleh Bapa Yahweh sejak di dalam kandungan ibu kita masing-masing. Dan memang Tuhan melahirkan manusia ke atas muka bumi ini untuk maksud yang mulia. Saya ambilkan contoh di dalam kitab Yeremiyahu, kita membuka di dalam kitab Yeremiyahu atau Yeremia pasal 1 ayat yang ke-5. Di situ dikatakan mulai ayat 4 saja.
Dan datanglah firman Yahwe kepadaku dengan mengatakan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ini adalah rancangan Yahwe kepada siapa, saudara-saudara? Kepada Yirmiyahu. Jadi sejak di dalam rahim, Yahwe itu sudah mengenal dia. Demikian pun saudara dan saya. Sejak dari rahim ibu kita, Tuhan itu mengetahui siapa kita. Karena Yahwe yang menciptakan kita melalui kedua orang tua kita. Kemudian kita membuka lagi rancangan-rancangan Yahwe, bahwa manusia memang sudah ditetapkan sejak awal di dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-13. Ini adalah rancangan Yahwe terhadap Simson. Hakim-Hakim pasal yang ke-13 ayat yang ke-5. Di situ dikatakan, sebab engkau sekarang hamil dan mengandung seorang anak laki-laki. Pisau cukur tidak boleh menyentuh kepalanya, karena anak muda itu akan menjadi seorang nazir bagi Elohim sejak dari kandungan, dan dia akan mulai menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Filistin. Kalau Yirmiyahu tadi dipanggil oleh Tuhan sejak dari rahim ibunya, yaitu untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa, ternyata Simson juga sudah dirancang oleh Bapa Yahwe untuk menjadi penyelamat bagi bangsa Israel dari orang-orang Filistin. Kemudian kita membuka, saudara-saudara, di dalam kitab Injil Lukas. Ini adalah rancangan Bapa Yahwe terhadap Simeon. Di dalam Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-25 sampai 26. Di situ dikatakan, dan lihatlah, ada seorang pria di Yerusalem namanya Simeon, dan orang ini benar juga saleh, sedang menantikan penghiburan bagi Israel, dan Ruach HaKodes ada padanya, dan kepadanya telah dinubuatkan oleh Ruach HaKodes, sebelum ia melihat Mesias Yahwe tidak akan menghadapi kematian. Kalau saya akan cari lagi tentang rancangan-rancangan Yahwe kepada manusia yang sudah dirancangkan sejak dari rahim ibunya, cukup banyak dan semuanya memang seperti itu. Tetapi saudara-saudara, perlu kita ketahui bahwa semua rancangan Bapa Yahwe terhadap orang yang diciptakannya, rancangannya selalu baik adanya. Ini yang harus kita perhatikan. Jadi Tuhan menciptakan saudara itu untuk kebaikan. Kalau saudara merenungkan kenapa saya ini menjadi orang Ambarawa, kenapa saya menjadi orang Lubuk Pakam, kenapa saya menjadi orang Semarang, kenapa saya menjadi orang Demak, kenapa saya menjadi orang Salatiga, kenapa saya menjadi orang Indonesia, semua itu sudah dirancang oleh Bapa Yahwe. Dan semua rancangannya itu baik adanya. Mungkin ada di antara kita yang bertanya, lalu bagaimana dengan Yudas Iskariot atau Yehuda Iskariot? Apakah Yahwe merancang dia untuk dia mati, bunuh diri sampai isi perutnya terbulai keluar? Mari kita melihat bersama-sama apakah Yehuda Iskariot juga dirancang oleh Bapa Yahwe. Kita membuka di dalam kitab Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-54 sampai 56. Ini adalah
penggenapan daripada nubuatan yang sudah dirancangkan untuk Yehuda Iskariot. Matius 26 ayat 54 sampai 56. Bagaimanakah kemudian kitab suci dapat digenapi karena seharusnya lah terjadi demikian? Pada waktu itu Yesua berkata kepada kerumunan orang itu, seperti terhadap penyamonkah kamu keluar dengan pedang dan kayu untuk menangkap aku? Setiap hari aku duduk bersamamu sambil mengajar di bait suci dan kamu tidak menangkap aku. Namun semua ini terjadi supaya kitab-kitab para nabi digenapi. Pada saat itu semua murid melarikan diri meninggalkan dia. Satu lagi di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-1 ayat yang ke-16. Di situ dikatakan, hai para pria, saudara-saudara, haruslah nas ini yang telah Roh Kudus katakan sebelumnya melalui mulut Daud mengenai Yehuda yang telah menjadi pemandu bagi mereka yang menangkap Yesua digenapi. Jadi kesimpulannya saudara-saudara, Yehuda Iskariot mengkhianati Yesua itu juga sudah dirancang oleh Bapa Yahweh. Jelas di situ dikatakan, ayat yang ke-16, saya ulang sekali lagi. Hei para pria, saudara-saudara, haruslah nas ini yang telah Ruach HaKodes katakan sebelumnya melalui mulut Daud mengenai Yehuda yang telah menjadi pemandu bagi mereka yang menangkap Yesua digenapi. Jadi penggenapan terhadap Yehuda Iskariot itu hanya sebatas sebagai pemandu. Artinya bahwa memang liku-liku jalan cerita kisah nyatanya seperti itu. Loh, kalau begitu berarti Tuhan merancangkan kejahatan dong? Tidak. Kenapa saya katakan tidak? Apa yang dilakukan Yehuda Iskariot menjual gurunya, itu merupakan pemandu, memang harus demikian terjadi. Tetapi Tuhan itu tidak sejahat apa yang kita pikirkan. Kita membaca di dalam kitab Matius pasal yang ke-27, saudara-saudara, ayatnya yang ke-5. Di situ dikatakan, dan setelah melemparkan keping-keping perak itu ke tempat suci, dia menyingkir dan setelah pergi, dia menggantung diri. Ini yang menjadi penyebab perbedaan rancangan Bapa Yahweh terhadap dia. Bapa Yahweh memang merancangkan Yehuda Iskariot untuk menjual gurunya. Tetapi Bapa Yahweh tidak merancangkan Yehuda Iskariot untuk mati gantung diri. Ada kesempatan bagi dia untuk bertobat. Tetapi ternyata dia tidak melakukan pertobatan, tetapi hanya sebatas menyesal. Sebetulnya kalau kita renungkan lebih dalam, saudara-saudara, dosa daripada Yehuda Iskariot yang menjual Yesua dengan Kepa atau Petrus sama atau tidak? Sama itu, saudara-saudara. Karena Kepa juga menyangkal Yesua. Bahkan sampai 3 kali dia menyangkali. Jadi sama-sama berdosa, sama-sama membuang gurunya. Cuma caranya saja yang berbeda. Dan bedanya ketika semua rekonstruksi itu harus terjadi, Kepa ini menyesal dan bertobat, saudara-saudara. Tetapi tidak demikian halnya dengan Yehuda Iskariot. Yehuda Iskariot menyesal, tetapi dia tidak bertobat. Sebetulnya kalau dia bertobat, dia tidak perlu harus mati gantung diri. Karena Tuhan menciptakan manusia untuk maksud baik. Dan Tuhan tidak pernah merancang manusia untuk mati gantung diri.
atau mati bunuh diri dengan berbagai macam cara. Nah, untuk lebih jelasnya apa rancangan Tuhan itu, mari kita membuka di dalam kitab Yesayahu pasal yang ke-55. Kitab Yesayahu pasal yang ke-55, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Ini adalah rancangan Yahweh bagi manusia. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, firman Yahweh. Sebab sebagaimana langit lebih tinggi dari bumi, demikianlah jalan-jalanku lebih tinggi daripada jalan-jalanmu, dan rancangan-rancanganku dari rancangan-rancanganmu. Ada dua hal yang bisa kita ambil dari ayat ini, bahwa rancangan Bapa Yahweh itu pasti. Maka ketika Bapa Yahweh merancangkan bahwa nanti akan dilahirkan Yehuda Iskariot yang pada akhirnya akan menjual gurunya, itu terjadi. Rancangan Bapa Yahweh selalu tepat. Dikatakan bahwa seperti langit lebih tinggi dari bumi, artinya rancangannya itu pasti. Coba saudara renungkan, siapa sangka kalau saudara pagi ini bisa beribadah di tempat ini? Siapa sangka saudara pagi ini mendengar firman melalui jalur frekuensi? Siapa saja di antara kita yang pernah merancang kalau pagi ini kita bisa duduk dan mendengarkan firman? Semua ini sudah dirancang oleh Tuhan, saudara-saudara. Siapapun saudara, bahwa rancangannya itu pasti. Kemudian yang kedua, bagaimana rancangan Bapa Yahweh itu? Selain rancangannya pasti, rancangannya juga sempurna. Di situ ditulis jalan-jalanku lebih tinggi dari jalan-jalanmu. Artinya bahwa apa yang kita pikirkan itu terkadang tidak seperti apa yang Tuhan pikirkan. Karena pikiran kita ini sangat terbatas. Kalau dibandingkan dengan pikiran Tuhan, pikiran manusia itu hanya sejengkal. Kalau saya beritahu kepada saudara tentang kekekalan Tuhan, apakah hal itu bisa dipikirkan dengan nalar manusia? Tidak bisa. Yahweh itu kekal. Kalau saya katakan bahwa umur Yahweh 100.000 miliar juta tahun, itu masih ada batasnya, saudara-saudara. Karena itu untuk membicarakan tentang kekekalan Yahweh itu tidak bisa dipikir dengan akal manusia. Itu sebagai salah satu contoh bahwa manusia itu terbatas. Karena itu terkadang kita merancangkan sesuatu. Dan manusia harus merancangkan sesuatu. Karena kalau manusia tidak merancangkan sesuatu, artinya dia hidup pasif, tidak aktif. Maka rancangan Tuhan tidak akan terjadi di dalam hidup kita. Nanti kita akan sampai ke situ. Ya, jadi rancangan Tuhan itu pasti dan sempurna. Seharusnya rancangan Yahweh itu tidak pernah gagal. Seharusnya demikian. Tetapi ternyata, saudara-saudara, ada beberapa hal yang menjadi penyebab rancangan Yahweh yang indah bagi manusia itu mengalami kegagalan. Ada seorang yang menyampaikan firman mengatakan bahwa rancangan Bapa Yahweh tidak pernah gagal. Tetapi bukan sampai titik di situ. Kalau hanya titik di situ, kalau misalkan ada orang yang mati bunuh diri, apakah Bapa Yahweh juga merancang manusia untuk mati bunuh diri? Tidak. Yahweh tidak pernah merancang manusia untuk mati bunuh diri. Firman-Nya saja di dalam Torah katakan jangan engkau membunuh. Bagaimana mungkin Tuhan menuntun orang untuk membunuh dirinya sendiri? Hal ini bisa terjadi karena kegagalan rancangan Yahweh. Nah, yang menjadi pertanyaan, apa yang menjadi penyebab rancangan Yahweh yang indah itu mengalami kegagalan atau setidak-tidaknya tertunda? Ada dua hal. Yang pertama adalah karena kedagingan dan tertipu oleh setan. Artinya apa?
dipengaruhi agar tidak melakukan firman. Adam dan Hawa diciptakan oleh Bapa Yahweh itu kekal, saudara-saudara. Yahweh tidak pernah menciptakan manusia terbatas usianya. Karena apa? Ciptaannya itu sempurna. Bukan hanya karena terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh, tetapi juga karena kesempurnaan itu ditandai dengan Dia menciptakan manusia kekal, tidak berbatas usia. Dan setan tahu ini. Karena itulah maka setan berusaha untuk mempengaruhi agar ciptaan Yahweh ini tidak melakukan firman-Nya. Dan pada saat kejadian di Taman Eden, setan merasuk ke dalam tubuh ular, kemudian mempengaruhi Adam dan Hawa. Di situ dikatakan semua buah pada taman ini boleh kamu makan buahnya. Boleh, artinya semuanya boleh. Hanya satu yang tidak boleh dimakan. Dijamah pun jangan, yaitu buah pengetahuan hal baik dan jahat. Karena kitab suci katakan pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah ini kesempatan bagi setan untuk mempengaruhi. Sebetulnya apabila Adam dan Hawa itu tidak melanggar perintah Yahweh, dia lebih mendengar suara Tuhan daripada mendengar suara setan. Saya yakin, seyakin-yakinnya sampai detik ini Adam dan Hawa masih hidup. Betul, saudara-saudara? Pasti masih hidup. Tetapi setan mempengaruhi sedemikian rupa, diajaknya dialog, kemudian dipelintirnya perkataan Bapa Yahweh, sampai akhirnya terpengaruh karena dipikir secara logika Adam dan Hawa benar menurut apa yang dikatakan oleh setan yang masuk di dalam tubuh ular pada saat itu. Sehingga dia melihat buah itu kelihatannya menarik dan sedap untuk dimakan. Kemudian dia mengambil dan memakannya. Maka disitulah Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Mungkin ada di antara kita yang bertanya, loh tadi dikatakan bahwa pada hari engkau memakannya, pastilah engkau akan mati. Tetapi ternyata kalau kita melihat di dalam kitab suci, Adam usianya mencapai 930 tahun. Dan ketika Adam memakan buah itu, enggak mati. Enggak seperti orang minum kopi yang ada sianidanya, begitu diminum langsung teler dan mati. Bukan itu. Kenapa bisa seperti itu? Ada orang yang tidak memahami firman mengatakan itu bukti kalau firman Tuhan kamu itu salah. Sebetulnya tidak. Kita harus ingat bahwa satu hari di hadapan Tuhan sama dengan 1000 tahun di hadapan manusia. Usia Adam berapa saudara-saudara? 930 tahun. Berarti ada satu hari? Tidak ada. Jadi apa yang dikatakan Yahweh, pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Terjadi atau tidak? Terjadi. Seharusnya kan sampai sekarang masih hidup. Tetapi karena melanggar, terbujuk rayu oleh setan untuk tidak melakukan firman, maka rancangan Bapa Yahweh gagal. Demikian pun di dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Tuhan merancangkan sesuatu itu indah bagi umat-umat semua manusia yang dilahirkan di atas muka bumi. Kalau saudara melihat ada orang jahat, apakah Tuhan menciptakan orang jahat? Tidak. Tuhan menciptakan manusia itu seperti gelas kosong. Kalau dikasih air berwarna clear atau bening, maka gelas itu tetap bening. Tetapi kalau diberi air, katakanlah air Coca-Cola, maka gelas itu akan berubah warna menjadi hitam. Jadi kalau kita melihat ada orang jahat, bukan karena Tuhan menciptakan orang itu jahat, tetapi karena ada roh jahat yang menguasai orang tersebut.
Lalu bagaimana supaya orang jahat itu jadi tidak jahat? Ya kita usir rohnya. Karena Tuhan menciptakan manusia itu baik. Saudara bisa lihat anak kecil, bayi itu yang belum tahu apa-apa. Mereka kalau bercanda itu lucu. Ya. Dorong-dorongan, tidak ada kebencian di dalam hatinya sama sekali. Karena seperti itulah Tuhan menciptakan. Karena manusia diciptakan menurut citranya Tuhan, menurut gambarnya Tuhan. Jadi karena kedagingan dan tertipu setan itulah, maka rancangan Yahweh bisa gagal. Bagaimana kedagingan itu bisa terjadi? Jika seseorang mengutamakan egonya, gengsinya tinggi, maka gengsi atau ego itulah yang membuat rancangan Tuhan gagal. Contoh, dulu saudara-saudara, katakanlah saya pernah menolak Yahweh. Tetapi setelah diselidiki ternyata kok benar. Namun karena saya sudah berargumentasi, kemudian saya diserang habis-habisan, saya juga memaki-maki, ego saya sudah tersentuh. Maka walaupun itu kebenaran sekalipun, saya lebih mempertahankan ego saya. Nah karena seseorang mempertahankan egonya sendiri, ini kedagingan. Maka rancangan Tuhan tidak terjadi di dalam hidupnya. Tuhan menciptakan manusia itu tidak seperti robot. Kalau Tuhan menciptakan semua manusia, diciptakan untuk tidak bisa berbuat dosa. Pertanyaan saya, bisa atau tidak Tuhan menciptakan begitu? Bisa. Tetapi kalau Tuhan menciptakan manusia seperti robot, itu ciptaan yang tidak sempurna. Justru ketika manusia diberi otoritas untuk mengambil keputusan, maka itu bukti bahwa rancangan Tuhan itu sempurna. Kita hidup dan sekarang ini saudara mendengarkan firman, itu juga hasil keputusan yang saudara ambil. Coba ketika tadi pagi saudara bangun tidur, jam berapa saya tidak tahu. Ketika saudara bangun, apa yang akan saudara lakukan? Itu sudah keputusan pertama. Saudara mau tidur lagi sebentar, atau saudara segera bangun, itu merupakan keputusan yang sudah saudara ambil. Oh, saya akan bangun. Nah ketika saudara sudah bangun, saudara juga akan mengambil keputusan yang berikut. Mau minum dulu, mau makan dulu, atau sikat gigi dulu, atau mandi dulu. Banyak alternatif yang bisa saudara ambil. Dan saudara sudah mengambil alternatif tadi pagi. Sampai akhirnya saudara mengambil keputusan untuk datang beribadah dan mendengarkan firman yang saat ini saudara dengarkan. Dan ini semua adalah akibat dari keputusan yang saudara ambil. Tetapi semuanya ini sebetulnya adalah karena rancangan Bapa Yahweh indah bagi setiap manusia. Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang tidak baik. Jadi kalau ada orang yang menolak Yahweh, itu semua karena apa? Karena kedagingan, mengutamakan egonya, malu. Ada orang mengatakan jangan sampai engkau menjilat ludah. Saya mendengar kesaksian Om Pen ini, bagaimana dulu sebelum beliau mengenal kebenaran, berdiskusi dengan orang Nasrani, dicaci makinya orang Nasrani tersebut. Tetapi karena yang dicaci maki ini penuh dengan kesabaran, dan Ruach HaKodes menuntunnya, lalu dengan tidak gengsi, Om Pen ambil kebenaran ini, maka beliau diselamatkan. Coba kalau beliau tetap berpegang teguh kepada gengsinya, pada saat ini beliau tidak ada bersama-sama dengan kita. Betul saudara-saudara? Oleh karena itulah, maka yang terpenting di dalam hidup kita, ketika kita tahu bahwa kita ini sudah melakukan satu kesalahan, kembali kepada kebenaran. Jangan kita pertahankan kesalahan itu dengan alasan gengsi, malu, dan sebagainya. Karena rancangan Tuhan itu bukan kehancuran. Kitab suci katakan Tuhan memberikan rancangan damai sejahtera, pengharapan, dan masa depan yang gilang gemilang bagi kita semuanya. Kenapa ada seseorang sampai mati-matian menolak nama Yahweh?
karena input ajaran yang terdahulu yang menjadi penghalangnya. Karena itu jangan sampai penghalang-penghalang itu ada di depan kita. Kita belajar untuk mentaati kebenaran firman. Yang namanya manusia tidak lepas dari kesalahan. Siapapun kita, termasuk saya. Tetapi kalau kita sudah tahu itu merupakan satu kesalahan, kembali kepada yang benar. Ini yang terpenting supaya rancangan Yahweh terjadi di dalam kehidupan kita. Justru Tuhan akan memuliakan kita apabila kita menyadari kekeliruan kita dan kita kembali kepada kebenaran. Itu yang pertama, saudara-saudara. Di mana pengaruh agar kita tidak melakukan firman karena mengutamakan ego atau gengsi kita. Yang kedua, setan mempengaruhi kita supaya kita sombong. Supaya kita menyombongkan diri, karena itulah sifat setan. Dosa kesombongan ini adalah dosa yang sangat mengerikan. Karena dosa kesombongan seringkali tidak dipahami dan tidak disadari oleh orang yang bersangkutan. Jadi jangan saudara pikir yang namanya dosa itu mencuri, membunuh, berzina, memang itu dosa. Tetapi perlu saudara sadari bahwa kesombongan itu juga dosa. Dan itu merupakan nenek moyangnya dosa, kakek moyangnya dosa. Coba kita membuka di dalam kitab Yesayahu, pasal yang ke-14, mulai ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-17. Di situ dikatakan, betapa engkau telah jatuh dari sorga, hai yang bersinar putra fajar. Engkau telah dihempaskan ke tanah, hai yang melemahkan bangsa-bangsa. Sebab engkau telah berkata dalam hatimu, aku akan naik ke langit, aku akan mendirikan tahtaku di atas bintang-bintang Elohim, dan aku akan duduk di bukit pertemuan di sebelah utara. Aku akan naik melebihi ketinggian awan-awan. Aku akan menyamai yang maha tinggi. Namun ke dalam maut engkau akan turun, ke dalam dasar lubang itu. Mereka yang melihatmu akan menatap kepadamu, mereka akan mengamat-amatimu. Inikah orang yang menggetarkan bumi, yang menggoncangkan kerajaan-kerajaan, yang membiarkan dunia seperti padang gurun, dan dia merobohkan kota-kotanya bagi para tawanan, dia tidak membukakan rumah. Ini merupakan kehidupan daripada Hillel ben Zakhar, yang dulu kita kenal dengan nama Lucifer. Dia ini sebetulnya adalah malaikat pemuji yang diciptakan oleh Bapa Yahweh untuk memuji dan menyembah dia. Di dalam ayat yang lain dikatakan bahwa seluruh organ rohnya itu terbuat dari alat-alat musik yang ketika dia bergerak, maka gerakannya itu akan mengeluarkan bunyi-bunyian yang merdu di hadapan Tuhan. Tetapi rupanya dia tidak ingin menyembah kepada yang maha tinggi, tetapi justru dia sendiri yang ingin menyamai yang maha tinggi, maka dia dicampakkan ke bumi. Itulah Hillel ben Zakhar. Kalau Lucifer itu ada di dalam kitab berbahasa Latin, jadi bukan nama aslinya. Nama aslinya adalah Hillel ben Zakhar, itulah penghulu kejahatan, di mana dia yang berusaha untuk menyamai yang maha tinggi. Dia sombong. Oleh karena itulah maka Tuhan tidak menghendaki adanya kesombongan. Kitab suci katakan siapa yang merendahkan hati dia akan ditinggikan. Tetapi siapa yang meninggikan diri dia akan direndahkan. Ini adalah cara setan mempengaruhi manusia untuk tidak melakukan firman. Kemudian yang berikut saudara-saudara, apa pengaruh tipu daya setan? Yang kedua adalah mempengaruhi manusia agar bunuh diri. Kenapa? Karena tertipu oleh ajaran yang tidak sesuai dengan ajarannya Yahweh. Berapa banyak orang mati bunuh diri pada akhir zaman ini? Cuman repotnya mati bunuh diri ngajak orang lain. Naruh bom di tubuhnya,
diledakkan sehingga orang lain yang tidak tahu duduk permasalahannya ikut mati. Kenapa hal itu bisa terjadi? Saya membaca di internet dan saya melihat di YouTube ketika salah satu di antara mereka yang tertangkap masih hidup, mereka katakan bahwa kami lakukan ini karena kalau kami mati, maka kami akan mendapatkan bidadari-bidadari. Anehnya, kalau janji ini benar, kenapa pemimpinnya sendiri tidak bunuh diri? Ini adalah tipuan, saudara-saudara. Kalau memang ajaran itu benar, saya yakin pemimpinnya pasti akan melakukan bunuh diri terlebih dahulu. Karena dia yang akan mendapatkan bidadari tersebut. Lebih mengerikan lagi ketika tertangkap dan di kemaluannya itu ditutup menggunakan beton, saudara-saudara, ya, di beton. Kemudian ada yang ditutup menggunakan besi baja. Ketika ditanya, kenapa kemaluan kamu itu ditutup dengan beton, dengan besi baja, supaya tetap utuh katanya, sehingga nanti di sana bisa dipergunakan bersama bidadari-bidadari itu. Waduh, ini aneh sekali. Betul, saya tidak ngarang, saya membaca di internet dan melihat di YouTube. Ini merupakan satu penipuan. Bapak Yahweh tidak pernah mengajarkan demikian. Dan Tuhan tidak pernah menciptakan manusia untuk mati bunuh diri, saudara-saudara. Itu karena pengaruh ajaran yang salah, merancang orang untuk mati bunuh diri. Jadi itu merupakan keputusan yang salah. Dan saya katakan, mati bunuh diri itu merupakan jalan tol masuk neraka. Karena itu hati-hati, saudara-saudara. Justru rancangan Tuhan itu seperti apa? Mari kita membuka lagi di dalam 2 Timotius pasal yang kedua. 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ke-21. Di situ dikatakan, oleh karena itu, apabila seseorang membersihkan dirinya sendiri dari hal-hal ini, dia akan menjadi sebuah bejana yang berharga karena disucikan dan berguna bagi majikannya untuk setiap pekerjaan yang baik yang telah dipersiapkan. Jadi saudara-saudara, kalau kita sendiri membuat tubuh kita ini sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kita ini akan dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Jadi Tuhan merancangkan kepada kita sesuatu yang baik. Itulah sebabnya maka tema pada hari ini adalah rancangan Elohim itu indah. Jadi Elohim atau Tuhan itu tidak pernah menciptakan manusia dengan dirancangkan untuk maksud jahat. Bukan itu, saudara-saudara. Itu karena pengaruh setan yang salah. Dan ini yang harus disiasati dengan hati-hati. Yang ketiga ya, setan itu mempengaruhi agar manusia malas. Karena kalau manusia malas, tidak punya aktivitas usaha apapun, hanya duduk diam, makan, tidur, mending kita melakukan sesuatu pembelajaran firman. Kalau kita tidak melakukan apapun, kita sudah masuk kepada perangkapnya setan. Karena setan mempengaruhi manusia supaya malas. Hidupnya pasif sehingga tidak punya masa depan. Padahal Tuhan mempersiapkan masa depan. Kalau firman mengatakan lihatlah burung-burung di udara dia pelihara. Itu burung-burungnya sedang di udara bukan di dalam sangkar. Sehingga manusia harus punya aktivitas untuk bisa menghasilkan sesuatu bagi dirinya, untuk masa depannya. Bagi yang sedang di dalam pembentukan Tuhan, izinkan Tuhan membentuk dia supaya kalaupun menjadi seorang pelayan Tuhan, dia menjadi pelayan Tuhan yang besar. Bukan hanya pelayan Tuhan biasa-biasa saja. Karena itu saya seringkali katakan dan saya contohkan, kalau saya mau jadi pendeta, saya jadi pendeta yang luar biasa.
saya harus menjadi pendeta yang hebat, menjadi pendeta yang besar. Bukan untuk kesombongan diri, karena itu tidak ada artinya bagi saya. Kenapa bisa seperti itu? Karena Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang besar. Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang hebat. Tuhan yang perkasa. Masa hambanya tidak perkasa, susah hidupnya, hanya sebagai peminta-minta sana sini. Memalukan Tuhan, saudara-saudara. Oleh karena itu jangan hidup malas. Ketika Yeshua memanggil murid-muridnya, Yeshua memanggil murid-muridnya tidak ketika mereka sedang tidur. Coba kita membaca di dalam kitab Matius pasal yang keempat. Kitab Matius pasal yang keempat ayat yang ke-21. Dan setelah pergi dari sana dia melihat dua saudara yang lain, Yakub bin Zebedeus dan Yohanan saudaranya di dalam perahu bersama Zebedeus ayah mereka sedang memperbaiki jalan mereka dan dia memanggil mereka. Jadi ini mereka dipanggil ketika sedang membetulkan jala, sedang bekerja. Bahkan ayat 18 juga dikatakan, dan selagi berjalan di tepi danau Galil atau Galilea, Yeshua melihat dua kakak beradik Simon yang disebut Kepa atau Petrus dan Andreas saudaranya sedang apa saudara-saudara? Menebarkan jala ke danau karena mereka adalah nelayan. Jadi tidak sedang dalam keadaan tidur. Kita bisa melihat orang malas atau tidak dari kasus tidur ini. Orang malas itu pekerjaannya tidur. Kitab Amsal katakan apa? Pekerjaannya hanya balik kanan, balik kiri, ya, itu orang malas. Boleh saja saudara tidak punya aktivitas, tetapi kalau saudara duduk, saudara belajar, tapi bukan belajar koran, belajar kitab suci. Kalau belajar koran lain lagi. Yang dibaca koran melulu. Nanti habis baca koran, capek nonton televisi. Nanti habis nonton televisi siang makan. Nanti habis makan kenyang pengen buang air ke belakang. Nanti sudah buang air, perut sudah tenang, sudah jam sekitar 1:30, waktunya mulai mengantuk. Tidur lagi. Nanti sore bangun. Ada koran sore, baca lagi koran sore. Nanti setelah baca koran sore, nonton televisi. Setelah nonton televisi, apalagi saudara? Makan malam. Habis makan malam, buang air lagi. Nanti habis buang air lagi terus tidur. Besok pagi bangun-bangun, bangunnya siang tentunya. Orang yang malas itu bangunnya siang, kerjaannya tidur melulu. Itu orang malas, udah bisa ketahuan. Tetapi orang yang rajin, dia akan bangun pagi. Dia cari Tuhan dulu. Atau dia melakukan aktivitas yang lain. Jadi jangan kita ini menjadi orang yang malas. Bahkan Rabi Saul di dalam tulisannya juga mengajarkan kepada kita apa yang terjadi dengan orang yang malas. Kita membuka di dalam 2 Tesalonika. 2 Tesalonika, pasal yang ketiga ayatnya yang ke-10. Di situ dikatakan apa? Sebab bahkan ketika kami berada bersama kamu, kami telah memerintahkan hal ini kepadamu bahwa jika seseorang tidak mau bekerja, janganlah dia makan. Jadi kalau orang tidak ada kerjaan, tidak mau cari kerja, tidak berusaha untuk melakukan sesuatu, itu sudah masuk perangkapnya setan. Sehingga saudara tidak akan mungkin punya masa depan. Apakah Tuhan merancangkan dalam kehidupan saudara seperti ini? Tidak. Ya. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, yang masih pengaruh setan, saudara-saudara. Di mana setan mempengaruhi agar kita pahit hati. Kita membuka di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-73. Mazmur 73 ayatnya yang ke-21. Sebab hatiku tersiksa dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Aku kasar dan tidak mengetahui, aku seperti
binatang di dekatmu. Jadi kalau orang sampai kepahitan, di dalam kitab terjemahnya LAI dikatakan memiliki akar pahit, itu di hadapan Tuhan seperti hewan. Ya, tidak ada maknanya sama sekali. Dan itu merupakan cara setan untuk membuat manusia gagal menerima rancangan Tuhan. Ini ada 4 hal tentang cara setan ya, yang menjadi penyebab tertunda atau gagalnya rancangan Tuhan, yaitu kedagingan dan tipu daya setan. Yang pertama karena dipengaruhi agar tidak melakukan firman, seperti Adam dan Hawa. Yang kedua dipengaruhi agar bunuh diri. Yang ketiga dipengaruhi agar malas. Dan yang keempat dipengaruhi agar kepahitan hati. Ini hal yang pertama, penyebab tertundanya atau gagalnya rancangan Yahweh, yaitu kedagingan dan tipu daya setan. Kemudian yang kedua, terlalu cepat sehingga mendahului waktu Tuhan. Saya seringkali memberikan perumpamaan. Misalkan ada benda yang saya jatuhkan dari atas, ya benda itu turun ke bawah jatuh. Kemudian ada benda yang berjalan dari kanan ke kiri. Bagaimana supaya benda yang jatuh dari atas itu bisa ketemu dengan benda yang berjalan dari kanan ke kiri? Itu harus diperhitungkan. Kalau saya menjatuhkan kapas dengan saya menjatuhkan besi, dengan gerakan benda yang bergerak dari kanan ke kiri dengan gerakan yang sama, tentu timingnya akan berbeda. Nah, setan itu dengan kelicikannya, dia berusaha untuk membuat kita kecewa. Bagaimana caranya? Kita didorong-dorong supaya kita ini mendahului waktu Tuhan. Atau kita ditarik supaya kita berlambat-lambat sehingga ketika waktu Tuhan seharusnya terjadi, kita tidak menerima berkat itu. Banyak orang yang menunda-nunda, khususnya tentang nama Yahweh saja. Banyak pendeta besar yang mengatakan, kita tahu, saya tahu kalau Yahweh itu benar. Tapi nanti tunggu, ini belum waktunya Tuhan. Nanti kalau sudah banyak baru kita melangkah. Sekarang kalau semua orang mengatakan begitu, bisa banyak atau tidak? Ya enggak bakalan. Saya ini sudah dialog dengan LAI 4 kali. Saya bertanya, kapan LAI mencetak? Bukankah di kamus sudah tertulis di situ TUHAN huruf besar semua itu Yahweh? Nanti Pak, nunggu permintaan dari gereja. Nunggu permintaan dari gereja. Sekarang saya tanya gereja, kapan kalian mau mengubah? Ini kebenaran. Tunggu LAI. Kalau gereja nunggu LAI, LAI nunggu permintaan gereja, kapan hal itu bisa terjadi? Nanti kalau Yesua datang kembali, mereka akan terlambat, saudara-saudara. Dan mereka akan kecewa. Mereka akan menyesal. Dan penyesalan itu selalu datangnya terlambat. Ini namanya menunda-nunda. Tidak tahu waktu Tuhan. Ini bahaya, saudara-saudara. Atau mungkin terlalu cepat. Kejadian bagaimana sampai Esau membenci Yakub itu juga akibat dari terlalu cepat dan tidak bisa menyesuaikan waktu Tuhan. Nanti kita akan sampai sana. Sehingga menimbulkan kekecewaan. Tetapi puji Tuhan pada akhirnya semua rancangannya itu terjadi. Karena masih ada sesuatu yang bisa dikerjakan. Kalau yang mati bunuh diri itu sudah tidak ada kesempatan lagi. Rancangan Tuhan seringkali tidak sama dengan kita sehingga kita yang berjalan dengan liku-liku kita sendiri. Perjalanan bangsa Israel dari Mitsrayim menuju ke tanah Kanaan itu seharusnya tidak perlu harus ditempuh sampai puluhan tahun, tetapi hanya dengan hitungan bulan saja. Tetapi karena kedegilan hati mereka, ketidaktahuan mereka, mereka menurut
suara hati, ego mereka, dan sebagainya. Akhirnya mereka hanya berputar-putar di padang gurun. Ismail seharusnya tidak perlu lahir. Yitzhak pasti dilahirkan. Pak, Ismail bisa lahir karena Sarai kurang beriman kepada janji Yahweh, sehingga memberikan Hagar buat Abraham, sehingga lahirlah Ismail. Seharusnya Ismail tidak perlu lahir. Coba kita membuka Kejadian pasal yang ke-16. Kita buka Kejadian pasal yang ke-16, ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya akan baca, perhatikan kitab suci saudara. Dan Sarai, istri Abram itu, tidak memberi anak baginya. Dan dia mempunyai seorang hamba perempuan, seorang Mitsraim, dan namanya Hagar. Dan berkatalah Sarai kepada Abram, lihatlah, Yahweh telah menahan aku dari melahirkan anak. Silakan hampiri hambaku, barangkali aku dibangunkan keturunan darinya. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Lalu Sarai istri Abram mengambil Hagar, hambanya orang Mitsraim itu, dan memberikannya kepada Abram suaminya sebagai istri baginya pada akhir tahun ke-10 sejak Abram tinggal di tanah Kanaan. Dan dia menghampiri Hagar, dan wanita itu mengandung. Namun ketika dia mengetahui bahwa dirinya mengandung, maka nyonyanya itu direndahkannya dalam pandangannya. Maka berkatalah Sarai kepada Abram, penderitaanku ini adalah tanggung jawabmu. Aku telah memberikan hamba perempuanku ke pangkuanmu. Tetapi ketika dia mengetahui bahwa dia mengandung, aku telah direndahkan dalam pandangannya. Biarlah Yahweh menjadi hakim antara aku dan engkau. Namun Abram berkata kepada Sarai, lihatlah, hambamu itu ada dalam kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang baik di matamu. Lalu Sarai menindasnya sehingga dia lari dari hadapannya. Jadi kita tahu sebetulnya Ismail itu tidak perlu lahir. Tetap saja Yitzhak pasti lahir. Tetapi akibat dari sok taunya Sarai, dan dia juga menyalahkan Yahweh, itu yang menjadi penyebab akhirnya Ismail lahir. Coba saudara perhatikan ayat yang kedua. Di situ dikatakan, dan berkatalah Sarai kepada Abram, lihatlah, Yahweh telah menahan aku dari melahirkan anak. Sok tahu ini. Kan dia sudah mendapatkan janji bahwa nanti keturunannya akan banyak seperti bintang-bintang di langit, seperti pasir di tepi pantai. Kok dia bisa-bisanya mengatakan Yahweh telah menahan aku dari melahirkan anak? Ini orang sok tahu. Dan ketika dia sudah ditindas oleh Hagar, baru dia menjerit-jerit, saudara-saudara. Inilah kesalahannya. Nah, akibat dari kesalahan itu melahirkan orang yang sifatnya seperti binatang. Saudara perhatikan ayat yang ke-12. Dan dia akan menjadi manusia keledai liar, tangannya melawan setiap orang dan tangan setiap orang melawan dia, dan dia akan tinggal berhadapan-hadapan dengan semua saudaranya. Kalau sesuai dengan kitab berbahasa Ibrani interlinear, di situ bukan keledai seperti manusia keledai liar, tetapi keledai liar saja. Tetapi oleh konsultan penerjemah dikatakan itu sifatnya seperti keledai liar. Jadi manusia yang sifatnya seperti keledai liar, kira-kira begitu. Ya pada intinya sama. Jadi dia akan melawan setiap orang dan setiap orang akan melawan dia. Dan kita melihat bagaimana garis keturunan Ismail dalam dunia roh sampai detik ini pun ada. Dia selalu pekerjaannya memusuhi orang lain. Sementara orang lain pun tentu memusuhi dia karena semua orang dimusuhi. Ini adalah keturunan Ismail. Yakub tidak perlu sampai dibenci oleh Esau sehingga menimbulkan kebencian yang sangat jika Ribka tidak menipu Yitzhak. Ini satu realitas. Kejadiannya kita bisa membuka
cukup panjang ayatnya sebagai ayat yang terakhir. Mari kita buka di dalam Kejadian pasal yang ke-27. Ayat 1 sampai 30. Karena ini satu rangkaian kejadian, saya akan baca semua. Perhatikan kitab suci saudara. Dan terjadilah ketika Yitzhak sudah tua dan matanya telah rabun untuk melihat, maka dia memanggil Esau anaknya yang sulung, lalu berkata kepadanya, anakku, dan dia berkata kepadanya, inilah aku. Dan dia berkata, sekarang aku sudah tua dan tidak mengetahui hari kematianku. Maka sekarang ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu, dan pergilah ke padang dan burulah makanan bagiku. Dan masaklah bagiku makanan yang enak seperti yang aku sukai. Dan bawalah kepadaku supaya aku memakannya. Maka jiwaku akan memberkati engkau sebelum aku mati. Dan Ribka mendengar pembicaraan Yitzhak dengan Esau anaknya. Dan Esau pergi berburu binatang buruan ke padang untuk mendapatkannya. Dan Ribka berbicara kepada Yakub anaknya dengan mengatakan, lihatlah, aku telah mendengar ayahku berbicara kepada kakakmu Esau dengan mengatakan, bawalah hasil buruan kepadaku dan masaklah makanan yang enak bagiku. Dan aku akan memakannya dan aku akan memberkati engkau di hadapan Yahweh sebelum kematianku. Maka sekarang anakku, dengarkanlah suaraku tentang apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku minta pergilah ke kawanan domba dan ambillah bagiku dari sana 2 ekor anak kambing betina yang baik. Dan aku akan memasaknya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu seperti yang ia sukai. Jadi ini ada kerjasama antara ibu dan anak untuk menipu ayahnya. Dan engkau harus membawanya kepada ayahmu dan biarlah dia memakannya, dengan demikian dia akan memberkatimu sebelum kematiannya. Namun Yakub berkata kepada Ribka ibunya, lihatlah, Esau kakakku adalah seorang yang berbulu, sedangkan aku mulus. Mungkin ayahku akan meraba aku dan aku akan menjadi seorang penipu di matanya. Dan aku akan mendatangkan kenistaan atas diriku dan bukannya berkat. Namun ibunya berkata kepadanya, ataskulah kenistaanmu itu. Anakku, hanya dengarkanlah suaraku dan pergilah, ambillah bagiku. Lalu pergilah dia serta mengambil dan membawanya kepada ibunya, dan ibunya memasak makanan yang enak seperti yang ayahnya gemari. Jadi ini ibunya tukang masak nih, pintar masak. Bikin masakan yang enak untuk suaminya. Kemudian Ribka mengambil pakaian yang indah kepunyaan Esau, anak sulungnya, yang disimpan bersamanya di rumah. Lalu ia memakaikannya kepada Yakub anak bungsunya. Dan mengenai kulit anak kambing betina itu, ia membalutkannya pada kedua tangannya dan pada lehernya yang licin itu. Dan dia menyerahkan makanan yang enak dan roti yang telah dia masak itu ke tangan Yakub ayah anaknya. Kemudian dia masuk mendapati ayahnya dan berkata, ayahku. Dan dia menjawab, inilah aku. Siapakah engkau anakku? Dan Yakub berkata kepada ayahnya, akulah Esau, anak sulungmu. Aku telah melakukan seperti yang telah engkau perintahkan kepadaku. Aku mohon bangunlah, duduklah dan makanlah hasil buruanku. Dengan demikian jiwamu dapat memberkati aku. Lalu Yitzhak berkata kepada anaknya, bagaimana engkau mendapatkannya dengan cepat sekali anakku? Dan dia menjawab, oleh karena Yahweh Elohimu telah membuatnya tersedia di hadapanku. Lalu kata Yitzhak kepada Yakub, mendekatlah sekarang dan biarlah aku merabamu anakku. Apakah engkau ini anakku Esau atau bukan? Ini satu kejadian yang menegangkan, saudara-saudara ya. Kalau direkonstruksikan ini kejadian yang sangat-sangat menegangkan. Ayat 22. Maka Yakub datang mendekati Yitzhak ayahnya dan dia merabanya dan berkata, perhatikan suara dari Yitzhak. Suaranya adalah suara Yakub, tetapi tangannya adalah tangan Esau. Wah, ini ngeri saudara-saudara. Kalau sampai ketahuan, matilah dia. Ya. Ayat 23. Dan dia tidak dapat mengenalinya karena tangannya telah menjadi berbulu seperti tangan Esau saudaranya. Lalu ia memberkatinya. Jadi mungkin ini Esau ini kayak kambing gitu ya. Kulitnya itu berbulu banyak.
Namun dia berkata, engkaukah ini anakku Esau? Dan dia menjawab, akulah dia. Jadi kalau saya memikirkan, merekonstruksikan, ini suatu perbuatan yang mengerikan sekali sudah, antara berkat dan kutuk nih. Lalu berkatalah dia, bawalah dekat kepadaku supaya aku memakan hasil buruan anakku. Dengan demikian jiwaku dapat memberkatimu. Maka dia membawa dekat kepadanya dan dia memakannya. Dan dia membawakan anggur kepadanya dan dia pun meminumnya. Sebetulnya ketika Yitzhak masih makan dan minum, kira-kira Yakobnya deg-degan enggak saudara? Ya deg-degan karena jangan-jangan Esau pulang. Cepetan makannya kan gitu ya. Kemudian berkatalah Yitzhak ayahnya kepadanya, mendekatlah sekarang dan ciumlah aku anakku. Lalu ia datang mendekat dan menciumnya. Dan dia mencium bau pakaiannya dan diberkatilah dia dan berkata, lihatlah bau anakku adalah seperti bau padang yang telah Yahweh berkati. Dan biarlah Elohim memberikan karunia kepadamu dari embun langit dan dari tanah subur kami dan kelimpahan gandum dan anggur. Biarlah bangsa-bangsa akan melayanimu dan banyak umat akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu dan biarlah anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Dan terkutuklah mereka yang mengutuk engkau, tetapi diberkatilah mereka yang memberkati engkau. Dan terjadilah segera ketika Yitzhak selesai memberkati Yakub dan Yakub baru saja pergi dari hadapan Yitzhak ayahnya, maka Esau kakaknya pulang dari perburuannya. Ini adalah last minute, ya, detik-detik terakhir. Ketika sudah diberkati, pergi dia. Kemudian yang dituju si Esau baru datang, ketebang. Waduh, ini bahayanya luar biasa. Untung saudara-saudara, semua berkat itu sudah disampaikan. Karena itu hati-hati dengan berkat, ya, dengan doa berkat. Kalau saudara diberkati di gereja yang tidak menyembah Bapa Yahweh, maka berkat dari yang lain itu yang akan turun kepada saudara. Mengerikan sekali. Ya, karena itu saya anjurkan hati-hati. Jangan kita sembarangan beribadah di tempat di mana nama Yahweh tidak ditinggikan di sana. Maka berkatnya pun berkat bukan dari Bapa Yahweh. Saya membaca ini saudara-saudara, waduh. Ini tindakan yang penuh resiko. Kalau ketahuan itu pasti Yitzhak marahnya luar biasa dan Yakub pasti dikutuki habis-habisan. Matilah dia. Tetapi memang rancangan itu pasti terjadi. Karena itu ayat yang ke-29 katakan, biarlah bangsa-bangsa akan melayanimu dan banyak umat akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu dan biarlah anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Artinya bahwa yang sudah dinubuatkan bahwa dua bangsa besar ada di dalam rahim ibunya, itu betul-betul terjadi, tergenapi. Nah kalau hari ini saudara mendengar firman yang sekarang ini saudara dengar, itu semua adalah karena Tuhan sudah merancangkan kepada saudara rancangan-rancangan yang indah. Yang jadi masalahnya adalah ketika firman itu menegur kepada saudara, ketika firman itu menemplak kita, mengoreksi hidup kita, apakah kita akan kembali kepada firman Tuhan atau ego kita yang akan kita pegang terus? Ini yang jadi masalahnya. Tetapi saya percaya bahwa kita semuanya lebih taat, lebih takut kepada Tuhan. Artinya kita tidak terpengaruh oleh pengaruh setan untuk tidak melakukan kebenaran firman. Jadi saudara bisa berkata kepada diri saudara dengan mengatakan, rancangan Tuhan indah bagiku. Amin. Yuk kita ucapkan bersama-sama, rancangan Tuhan indah bagiku. Bersama-sama yang keras, 2, 3. Rancangan Tuhan, ya, rancangan Tuhan indah bagi saudara semua yang mendengarkan firman saat ini. Dan biarlah rancangan itu terjadi sehingga Tuhan akan pakai saudara dengan luar biasa. Amin buat firman. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.